Rumah Sakit Jiwa Cisarua Provinsi Jawa Barat telah menangani lebih dari 100 orang anak dan remaja yang kecanduan gawai. Data tahun 2020 hingga 2021, anak-anak berusia sekitar 9 hingga 16 tahun banyak yang kecanduan gawai dan berdampak pada kejiwaan mereka. Direktur RSJ Provinsi Jawa Barat Eli Mariani mengatakan, jumlah pasien anak remaja yang mengalami masalah kejiwaan dan terdampak adiksi games terus meningkat. Sementara itu pada klinik kesehatan jiwa anak dan remaja di Cisarua, Jawa Barat, sekitar 104 orang anak terdampak adiksi games di tahun 2020. Gangguan kejiwaan pada anak salah satunya karena penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, anak terpaksa harus berada di depan gawai dalam waktu yang lama karena proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Peran orang tua sangat penting dalam mencegah kecanduan gawai pada anak. Orang tua harus memberi aturan mengenai pembatasan penggunaan gawai. Jika tidak ada pengawasan, anak dapat menggunakan gawai secara berlebihan dan menyebabkan ketergantungan. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, selama masa pandemi COVID-19 ini, anak belajar dari rumah dan cenderung menggunakan gawai dalam waktu yang lama. Paparan sinar dari gawai ini bisa memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan mata hingga kejiwaan anak. Penggunaan gawai berlebihan juga dapat mengganggu motorik, kemudian sensorik, dan menimbulkan kecanduan pada anak. Selanjutnya, bagaimana cara orang tua atau pendamping untuk bisa mengatur penggunaan gawai pada anak? Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ibu Margaret A. Maimunah. Selamat siang, Bu Margaret. Selamat siang juga, Mbak. Apa kabar nih, Bu Margaret? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, alhamdulillah. Dan kita juga telah terhubung pemirsa dengan psikiater anak remaja, ada Ibu Suzy Yusna Dewi. Selamat siang, Bu Suzy. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu Suzy? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya mau ke Bu Margaret dulu. Jadi dari KPAI sendiri sudah mendalami nggak fakta-fakta terkait dengan dampak penggunaan gawai pada anak yang berlebihan ini? Iya, Mbak. Memang kita mendapati beberapa dampak negatif berupa baik itu berupa konten negatif ataupun juga kasus-kasus kejahatan berbasis cyber yang itu akibat dari penggunaan internet atau gawai yang diakses oleh anak. Dan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, bahwa hari ini memang akses anak terhadap internet atau gadget yang cukup tinggi juga membuat banyaknya anak yang mengalami dampak negatif, baik itu dari sisi konten negatif maupun dari sisi kejahatan cyber. Jadi bisa dikatakan sebelum masa pandemi, selama 3 tahun sebelum masa pandemi itu, posisi anak-anak yang bermasalah atau berkasus dalam bidang pornografi dan cyber menempati urutan yang ketiga terbanyak dari anak berhadapan dengan hukum dan juga pengasuhan. Padahal kalau kasus-kasus pada anak berhadapan dengan hukum itu sebagian juga adalah anak-anak yang menjadi korban atau juga mungkin pelaku dari kasus-kasus anak yang berbasis cyber, kejahatan berbasis cyber. Nah, dan untuk masa pandemi ini, KPAI juga melakukan survei terkait dengan bagaimana penggunaan atau dampak dari akses anak terhadap internet dengan gadget. Karena pada masa pandemi ini kita tahu bahwa anak-anak kan proses pembelajarannya melalui pembelajaran jarak jauh yang rata-rata menggunakan dengan secara online gitu. Laporan yang masuk ke KPAI apa aja, Bu Margaret, sejauh ini? Ada banyak kasus terkait dengan anak yang menjadi korban pornografi. Kemudian ada beberapa kasus terkait dengan kejahatan cyber, misalnya kasus-kasus sextortion, kemudian cyberbully, dan ada yang terkait dengan adiksi gadget. Kalau kasus-kasus yang kejahatan cyber juga hari ini semakin marak adalah kasus prostitusi online anak yang itu melalui online gitu, prostitusi anak melalui online.
Tapi terbukti nggak bahwa mereka ini memang sudah masuk ke tahap kecanduan gawai atau hanya karena mungkin tidak sengaja melihat konten yang salah atau seperti apa Bu Margaret? Kondisinya sangat berbeda-beda ya Mbak ya. Ya. Ada yang memang mereka mengalami adiksi gadget. Artinya mereka tidak masuk pada kategori menjadi korban atau pelaku dari kejahatan cyber. Ya. Gitu. Tetapi memang dia menggunakan gadget yang terlalu berlebihan, kemudian karena sering mengakses game online, kemudian itu berpengaruh terhadap kejiwaan. Kalau dulu tahun 2017, bahkan sebelum pandemi aja sudah pernah ada kasus yang itu kita lakukan pengawasan, di mana ada anak yang memang dia itu kecanduan gadget sampai tidak mau sekolah selama berbulan-bulan, karena dia itu kecanduan untuk sering harus bermain game online. Dan dia marah kalau diputuskan dari akses internet atau gadget untuk bermain game online. Bahkan dia sudah seperti teralienasi dari dunia nyata ya, karena dia seperti masuk pada dunia game online itu. Jadi kalau ada orang yang memutuskan akses dia ke internet atau gadget itu, dia akan marah. Dia bisa membenturkan kepalanya ke tembok, bahkan ingin membunuh siapapun yang memutuskan akses itu ke internet atau gadget yang dia ingin selalu main itu. Nah itu rata-rata sebenarnya anak-anak Indonesia itu sudah mulai banyak yang mengalami adiksi gadget, tetapi mungkin tahapannya belum tahapan yang cukup yang parah, katakanlah seperti yang tadi kasus saya sampaikan, itu tahun 2017 kasusnya di Jawa Timur. Gitu. Nah, sekarang ini kan banyak yang mengalami tapi tidak sampai pada posisi parah, tetapi sebenarnya itu sudah membutuhkan kewaspadaan dari orang tua. Itu bisa dilihat dari misalnya anak lebih memilih gadgetnya ketimbang harus bermain dengan saudaranya misalnya atau dengan temannya. Dia akan bermain dengan jam yang lebih lama, kemudian aktivitas dia sudah mulai terganggu, waktunya makan nggak mau makan misalnya, atau waktunya hal-hal lain menjadi terganggu karena dia ingin selalu bermain dengan game online atau selalu ingin main dengan gadgetnya, seperti itu. Mungkin nanti Ibu Susi itu bisa menjelaskan banyak ya, karena kasus-kasus juga masuk di rumah sakit juga banyak ditangani Ibu Susi. Baik, saya ke Bu Suzy. Nah tadi kalau misalnya Bu Margaret sempat menyebutkan bahkan ada yang parah sampai menyakiti dirinya sendiri kalau dipisahkan dari gadgetnya begitu kan. Ini sebenarnya yang salah apa kontennya atau dunia nyatanya yang membosankan buat si anak sehingga dia memang nggak bisa lepas atau seperti apa Bu Suzy? Ya, terima kasih Mbak. Jadi ketergantungan. Jadi kalau kita lihat ini akan masuknya istilah kecanduan ya. Nah ini posisi sekarang ini kan hampir setiap anak memegang gadget ya. Nah kita tahu di Indonesia ini setiap anak itu bahkan bukan punya hanya satu. Jadi mereka banyak yang punya lebih dari 2 bahkan begitu gadget. Nah ada HP ya, kemudian ada tablet, lalu kemudian juga ada laptop ya. Jadi mereka mempunyai gadget itu untuk sarana komunikasi dan sekarang digunakan untuk belajar. Nah kita lihat frekuensi mereka tuh sekarang ini kan memang cukup besar ya, cukup banyak, apalagi mereka sekarang belajar dengan gadget. Yang satu memegang laptop, yang satu lagi megang gadget. Jadi sebenarnya mereka tuh belajar, jadi bisa dua-dua gitu. Jadi sambil belajar mereka sambil main HP, ya, main gadget. Nah itu yang sekarang itu dialami. Nah kenapa perilaku itu sampai membuat emosi gitu ya? Membuat apa tadi pertanyaannya? Membuat halo? Iya Bu Susi, bahkan ada yang tidak mau dipisahkan gitu. Kalau misalnya dipisahkan marah gitu. Iya. Ya, jadi banyak istilahnya. Jadi kenapa dia tidak bisa dipisahkan ya karena sudah kecanduan. Nah, sudah kecanduan dalam arti mereka frekuensi memegangnya itu ya jadi karena saking mereka itu preokupasi ya. Jadi itu ada tanda-tanda kecanduan, misalnya mereka preokupasi, mereka tuh tidak bisa dilepaskan dari gadgetnya. Ada istilah disebutnya pubbing, ya. Jadi pubbing, jadi mereka tidak mau itu ketinggalan gadgetnya itu. Nah kalau mereka misalnya lepas dari gadgetnya merasa tidak nyaman, merasa gelisah, merasa tidak tenang. Nah itu yang membuat emosi mereka juga jadi meluap-luap. Dan ini sebenarnya kalau dilihat dari sirkuit otak ya, yang tadinya mungkin hanya frekuensinya hanya berapa jam saja, kemudian juga lama-lama waktu yang digunakan untuk mendapatkan efek yang sama
memerlukan waktu yang lebih besar lagi. Dan ini sama dengan kecanduan dengan narkoba. Kalau dalam literatur jurnal yang saya baca, untuk kecanduan gadget itu ternyata lebih besar pengaruhnya ke otak dibandingkan dengan kecanduan alkohol. Malah seperti itu. Jadi berbahayanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kecanduan alkohol dari literatur yang saya baca. Dan nanti efek dari otak itu menimbulkan ketagihan kan. Yang tadinya dia cuma coba-coba, cuma iseng-iseng, atau sekarang ini karena untuk belajar, lama-lama menjadi ketagihan. Kalau dia melepaskan gadgetnya itu namanya seperti withdrawal, seperti sakau gitu kalau istilahnya. Makanya mereka gelisah kalau lepas dari gadgetnya. Jadi sama dengan kejadian ketika seseorang mengalami kecanduan narkoba. Jadi sama sebenarnya. Perjalanan sirkuit di otaknya itu sama. Nah, tapi sebenarnya bisa diantisipasi dong Bu Suzy, karena kalau sekarang kan kita lihat pembelajaran banyak kan dari gadget, dari laptop, internet seperti itu kan. Tapi sebenarnya bisa diminimalisasi nggak efek potensi-potensi untuk kecanduan itu begitu? Ya, sekarang bayangin saja ya, untuk frekuensi belajar aja dia memegang gadget itu dari pagi sampai sore. Ya kan? Ada gurunya yang mintanya jam siang, ada yang gurunya mintanya jam segini. Otomatis kan frekuensi megang HP-nya juga cukup tinggi. Ya kan? Nanti dia belikin alasan, apalagi orang tua di rumah sekarang ini sudah banyak bekerja, ya kan? Kalau misalnya yang WFH dia sibuk dengan WFH-nya. Kalau yang harus ke kantor, dia ke kantor. Jadi dia lepas dari pengawasan. Nah, kejadian-kejadian yang sekarang ini kami tangani di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan di Grogol, itu bukan hanya anak kecil, bukan hanya SD, SMP, tapi SMA, anak kuliahan. Nah, kebayangkan anak kuliah kan harusnya sudah bisa mengontrol dirinya ya, sudah ada self control. Nah, ini tapi mereka akhirnya kecanduan, dan akhirnya yang membuat mereka masuk ke rumah sakit dan harus ditangani lebih intensif, harus dengan perawatan atau rehabilitasi, karena mereka agresif, memukul ibunya, memukul orang tuanya yang melarang mereka menggunakan gadgetnya gitu. Baik, kita masih akan bahas kita masih akan bahas selengkapnya. Sebenarnya kalau misalnya Bu Suzy bilang tadi bahkan ada yang bahkan udah SMA kemudian kuliah masih bisa kecanduan dan bahkan butuh treatment begitu ya. Sebenarnya treatment seperti apa yang dibutuhkan oleh rentang-rentang usia tadi untuk penanganan kecanduan gadget? Kita akan bahas ya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Lanstock. Dan mulai 2 November 2022 nanti Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Lanstock masih akan kembali sesaat lagi.